131. Jovan memutar kembali kendaraannya menuju apartemen di mana ia memerintahkan orang suruhan Reno untuk mengantar Safa. Kondisi gadis itu memprihatinkan, makanya Jovan diminta untuk segera datang. Apa yang terjadi? Jovan buru-buru masuk ke dalam kamar apartemen miliknya itu. Sepertinya ia mengalami pendarahan, Tuan, jawab salah seorang gadis yang duduk di samping Safa. Apa? Pendarahan? Mata Jovan melotot. Dia memang belum berpengalaman soal itu, tapi sudah sering membaca ataupun mendengar wanita hamil yang mengalami kasus yang sama. Lalu bagaimana? Kita harus segera membawanya ke dokter. Jovan mondar-mandir di dalam ruangan apartemen itu. Kalau soal membawa ke dokter, itu masalah gampang. Tapi siapa yang akan mengurus gadis itu selama ia dirawat di rumah sakit? Apakah sebaiknya ia menghubungi pihak keluarga Safa? Sejak hubungan mereka berakhir, Jovan sudah tidak pernah berhubungan dengan keluarga itu lagi. Au, gadis itu meringis sambil meremas perutnya yang terasa nyeri. Baiklah kalian bantu bawa dia. Jovan terpaksa harus mengantarkan Safa ke rumah sakit dan menunda untuk pulang ke rumah. Maaf, Tuan. Sepertinya nona ini sangat kesakitan dan tidak kuat berjalan. Salah seorang dari mereka tampak tidak tega memapa Safa yang terus saja meringis. Jovan mendesah. Melupakan sejenak perasaan bundanya, ia terpaksa harus menggendong Safa dan membawanya memasuki mobil. Andai ia tidak dalam kondisi kesakitan seperti sekarang, gadis itu pasti akan bersorak girang, atau bahkan memeluknya dengan mesra, namun semua itu tidak bisa lakukan karena perutnya seperti diremas-remas. Kontraksi yang kuat membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain meringis kesakitan. Darah mengucur dari lipatan paha Safa dan itu pun mengotori baju Jovan. Meski merasa janggal, ia terpaksa harus menahan diri untuk tidak mengeluh. Jovan menurunkan gadis itu di kursi penumpang dan berpindah ke balik kemudi. Orang suruhan Reno duduk mengapit Safa. Mereka tampak prihatin dan tidak tega. Jovan melajukan kendaraan menuju rumah sakit dengan perasaan kalut. Pikirannya terbagi antara memikirkan Sapira yang tinggal sendirian di rumah dan Safa yang sedang pendarahan, namun tanpa dampingan keluarga. Asteris. Setiap hampir terlelap, Sapira terbangun dan melirik jarum jam. Bergeser jauh dari angka semula saat ia masih terjaga, namun tidak ada tanda-tanda kalau Jovan sudah pulang. Ia kembali membaca buku di pangkuannya untuk mengalihkan pikiran buruknya. Selang beberapa saat, rasa kantuknya kembali menyergap dan matanya terpejam. Namun kejadian tadi kembali berulang. Setiap akan terlelap, maka ia akan kembali terbangun. Seolah ada alarm yang mengejutkannya untuk memastikan kepulangan suaminya. Jovan sendiri merasa tidak tenang. Ia berjalan mondar-mandir di depan ruang perawatan. Selang beberapa saat seorang dokter keluar dan memberitahukan kondisi Safa. Syukurlah Anda segera membawanya kemari, Pak. Sebenarnya apa yang terjadi, Dok? Apakah ia mengalami keguguran? Ah, tidak. Janinnya masih bertahan. Pendarahan seperti ini memang rentan terjadi pada kehamilan muda. Apalagi kalau sang ibu tidak menjaga pola hidup yang sehat. Untuk saat ini ia harus menjalani bed rest sampai kondisinya pulih. Akan saya berikan obat penguat rahim juga. Saran dari saya, ibu ini harus berhenti mengonsumsi minuman keras dan merokok. Semua itu berbahaya bagi kesehatan janinnya. Jovan mendesah. Ia sudah menduga kalau semua itu terjadi pasti karena pola hidup Safa yang buruk. Karena tidak menginginkan kehamilannya, ia bahkan sampai melakukan segala hal yang dapat membahayakan janinnya. Mulai dari sekarang istrinya dijaga ya, Pak. Jangan dibiarkan stres dan berikan waktu istirahat yang cukup. Maaf, Dok. Dia bukan istri saya, sanggah Jovan dengan ekspresi tidak suka. Oh, maaf Pak. Jovan mengangguk. Setelah dokter tersebut pergi, Jovan masuk ke dalam ruang perawatan Safa. Gadis itu terbaring lemas, namun ketika melihat Jovan datang ia bersemangat untuk bangun. Jangan, dokter bilang kamu harus istirahat total dan tidak boleh turun dari tempat tidur.
Jovan mencegah. Memang kenapa? Berbahaya bagi kehamilanmu, Safa. Geram Jovan yang merasa heran melihat Safa berlagak masa bodoh dengan kehamilannya sendiri. Gadis itu berdecak, namun untuk beberapa saat bola matanya berbinar. Apakah itu artinya dia akan segera keluar kalau aku bawa banyak bergerak? Ia seolah mendapatkan ide brilian untuk segera beraktivitas agar janin itu keluar dari rahimnya. Jangan bodoh, Safa. Membunuh janin itu bukan berarti menyelamatkan hidupmu, justru sebaliknya. Kamu bisa mengalami pendarahan dan komplikasi lainnya. Jangan kamu kira dia bisa keluar begitu saja. Bersyukurlah karena kamu punya janin yang kuat dan masih bertahan meski kamu berusaha menggugurkannya berkali-kali. Safa tertegun. Penjelasan Jovan yang panjang lebar membuatnya berpikir, ada yang berubah pada mantan pacarnya itu. Kepeduliannya yang tinggi, bukan hanya terhadap Safa, namun bahkan terhadap janin yang belum dilahirkan. Untuk apa aku merawat dan membesarkannya sampai lahir? Aku bahkan belum menikah. Untuk menjadi pengingatmu, kalau kamu pernah melakukan kesalahan dan jangan mengulangnya lagi, balas Jovan dengan cuek. Ia bukan orang yang bisa memberi nasihat dengan baik, ia juga tidak bisa berargumen tentang perbuatan baik dan buruk, namun ia ingin Safa segera sadar, kalau melenyapkan janin yang tidak berdosa adalah sebuah kesalahan. Kamu harus mengabari keluargamu segera, aku mau pulang. Gadis itu berubah sendu. Aku tidak bisa, ujarnya. Kenapa? Mereka sangat marah karena pemberitaan tentangku, sampai akhirnya tidak mau menganggapku anak lagi, kepalanya tertunduk dalam. Jovan menghela napas. Tapi aku harus pulang, siapa yang akan menemanimu di sini? Safa menggeleng. Ia sudah tidak memiliki siapapun lagi. Lucy bahkan sudah tidak mau bekerja dengannya. Jangan pergi, Jo. Lemah terdengar suaranya. Aku tidak bisa. Aku harus pulang. Istriku sendirian di rumah. Kalau begitu aku juga akan pergi. Safa berusaha untuk bangun dari tempat tidur. Jovan menggeram. Gadis itu sangat tahu cara untuk menghentikannya. Asteris. Sapira terlonjak bangun dari sofa ketika matahari hampir saja menyembul dari ufuk timur. Perutnya terasa perih. Ia benar-benar harus segera mengisinya karena terlambat sedikit saja ia akan merasa mual. Sebenarnya ia sendiri merasa heran dengan tubuhnya yang mendadak cepat merasa lapar dan jika terlambat untuk diisi ia akan langsung pusing dan mual. Perubahan itu memaksa Sapira untuk masak lebih awal dari biasanya. Setelah sholat subuh ia langsung menyiapkan bahan masakan. Kali ini ia akan memasak nasi goreng spesial. Setelah memanaskan minyak, ia memasukkan bawang merah yang sudah diiris, dan membiarkannya sampai menguning. Aroma bawang merah goreng yang menyeruak keluar membuatnya merasa mual dan pusing, perutnya bahkan seperti diaduk-aduk. Buru-buru ia mematikan kompor dan berlari ke kamar mandi, memuntahkan isi perutnya di sana. Sapira merasa tubuhnya lemas, namun isi perut yang keluar kembali membuatnya merasa lapar. Ia harus segera menyelesaikan aktivitasnya memasak dan menyantap masakannya. Namun, baru akan mendekati dapur, ia sudah kembali dibuat mual. Ah, ada apa denganku? Tidak ada pilihan lain, ia harus mengalihkan keinginannya untuk memasak. Mungkin dengan selembar roti bisa cukup untuk mengganjal perut. Ia berjalan menuju kulkas dengan menutup hidungnya menggunakan sapu tangan agar aroma bawang merah goreng itu tidak kembali tercium. Syukurnya ia punya banyak stok buah di kulkas. Tidak cukup hanya dengan roti tawar, ia bahkan menghabiskan stok buah di kulkas. Perutnya tidak pernah merasa kenyang, selalu perih dan mual. Lelah dengan kondisinya, Sapira kembali teringat pada Jovan yang belum pulang ke rumah sejak semalam. Harusnya lelaki itu mengantarkannya ke rumah sakit, ia merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya, dan harus diperiksa sekarang juga. Kamu kemana, suamiku? Bersambung 132. Matahari benar-benar sudah menampakkan seluruh bagiannya, sinar yang terang menyilaukan mata.
Sapira merasa tubuhnya masih saja lemas meski ia sudah mengisinya dengan banyak memakan buah-buahan dan roti. Rasa mual dan perih di perut tidak kunjung hilang. Bahkan sekarang di bawah berdiri pun ia merasa pusing. Namun karena Jovan tidak juga pulang, Sapira terpaksa untuk bangun dan berusaha mencari keberadaannya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencarinya ke rumah Oma. Bagaimana kalau ternyata suaminya semalam pulang ke sana dan sekarang juga sedang tidak sehat? Dengan memesan taksi online, Sapira menuju kediaman Oma. Ia belum bisa tenang memikirkan Jovan yang tidak pulang, sekalipun kondisi fisiknya sendiri masih belum jelas. Kepalanya pusing berkunang-kunang. "Sapira, kamu datang sama siapa?" Oma terkejut melihat kedatangan cucunya di pagi hari itu. Ia melihat ke arah belakang, namun tidak ada siapa-siapa di sana. "Kamu sendirian?" "Iya, Oma." Safria mencium punggung tangan Oma, lalu melongok ke arah pintu yang terbuka. "Kamu cari siapa?" "Sandra, mamamu." Sapira terdiam. Jika Oma mengira demikian, apakah itu artinya Jovan tidak ada di sini? Hatinya semakin gelisah. "Kenapa wajahmu pucat sekali? Apakah kamu sedang sakit?" "Tidak, Oma. Aku hanya sedikit pusing. Bolehkah aku istirahat sebentar?" "Ah, kamu ini seperti di rumah orang lain saja. Masuklah dan istirahat di kamarmu." Sapira memang sudah tidak sabar untuk masuk ke kamar Jovan, mencari tahu sendiri apakah suaminya ada di sana atau tidak. Namun, saat menaiki tangga ia berpapasan dengan Sandra. Dokter bedah yang masih terlihat cantik di usianya itu tampak mengeritkan dahi melihat kedatangan Sapira. Ia berhenti di tengah tangga. "Kamu, selamat pagi, Ma." Sapira meraih tangan Sandra yang kaku dan mencium punggung tangannya dengan takzim. Tidak peduli wanita di hadapannya itu berubah tegang. "Sama siapa kamu datang?" Aku sendirian." Kening Sandra semakin berkerut. Ia bisa menangkap sesuatu yang tidak beres. "Lalu sekarang kamu mau kemana?" "Aku mau istirahat di kamar, Ma." Kepalaku tiba-tiba saja terasa pusing. Sapira tidak berbohong mengenai hal itu. Selain ingin mencari tahu keberadaan Jovan, dia memang perlu berbaring sebentar untuk menghilangkan rasa pusing yang kembali menderanya. "Di mana Jovan?" Sapira mendongak. Pertanyaan itu juga bersarang di benaknya. Jika Mama bertanya seperti itu, berarti Jovan memang benar tidak ada di rumah keluarga Mahendra. Jantungnya berdegup-degup. Jika tidak di sini, lalu Jovan ada di mana? "Cek, kalian pasti ada masalah," tebak Sandra dengan ekspresi jengah. Padahal sebenarnya dia lebih senang jika Jovan dan Sapira bermasalah. Sampai kapanpun ia masih menganggap Sapira bukan istri yang ideal untuk Jovan. Sapira menggeleng. "Tidak, Ma, kami tidak ada masalah apapun, hanya saja suamiku memang tidak pulang semalaman." Suaranya terdengar lirih dan bernada putus asa. Dia benar-benar tidak tahu harus mencari Jovan kemana. Lelaki itu tidak pernah memberitahu di mana ia biasa menghabiskan waktu jika tidak pulang ke rumah atau tidak sedang di kantor. "Tidak pulang semalaman, dan kamu baru memberitahuku sekarang." Mata Sandra melotot garang. Sapira sampai terlonjak karena terkejut. "Maaf, Ma, aku pikir dia menginap di sini." "Astaga, istri macam apa kamu ini? Suami tidak pulang semalaman bukannya khawatir malah menganggap itu masalah biasa. Tidak heran wanita sepertimu ini selalu berakhir dengan suami yang mendua." Sapira merasa telinganya memanas, begitu juga dengan kelopak matanya. Tega sekali ibunya berkata demikian. Ia bukan menganggap enteng ketidakpulangan Jovan semalam, ia bahkan sudah berusaha menghubunginya, namun nomor suaminya itu tidak aktif. "Lalu, apa bedanya aku dengan Mama?" Entah bagaimana kalimat itu bisa meluncur begitu saja dari bibirnya. Karena ia yang sedang sensitif, atau karena sudah lelah diperlakukan dengan tidak adil oleh Sandra. "Apa maksudmu berkata begitu? Kamu ingin mengejekku?" Sapira terdiam. Dia memang sudah salah,
menjawab perkataan orang tua adalah dosa. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat ia tidak terkendali. Air matanya berjatuhan, namun mulutnya kembali bungkam. Bukan saatnya untuk membela diri. Kelewatan kamu. Sandra merangsek maju ke arah Sapira yang tidak sempat untuk mengelak. Sebelah tangannya menarik himar yang menutup kepala Sapira hingga terlepas dan memperlihatkan rambutnya. Belum puas sampai di sana, Sandra memberenggut rambut panjang terurai itu dengan cara kasar hingga Sapira merasa rambut-rambut itu akan tercabut dari kulitnya, atau memang sudah tercabut sebagian. Sakit, Ma. Ia merintih kesakitan. Sandra melepas cengkraman tangannya setelah mendengar suara derap kaki mendekat dan sepertinya Oma yang datang. Ia segera berlalu dari tangga, lalu kembali berbalik menuju kamarnya. Sapira yang masih shock dengan perlakuan Sandra hanya bisa diam di tempat dengan memegang kulit kepalanya yang terasa sakit. Ia yakin beberapa bagian rambutnya benar-benar telah tercabut sampai ke akar. Kamu kenapa, Sa? Kenapa tidak jadi istirahat? Oma yang baru sampai merasa terkejut dan melotot heran melihat Sapira yang tampak kusut dengan rambut terurai. Aku. Oma melangkah cepat menuju ke arahnya dan memeriksa rambut Sapira yang berantakan. Apakah Sandra yang melakukan ini? Sapira tidak menjawab, hatinya terlalu sakit untuk mengingat perlakuan kasar wanita yang disebut ibu kandungnya itu. Keterlaluan sekali dia. Oma menaiki tangga menuju kamar Sandra dengan sangat marah tanpa bisa lagi dicegah. Di kamarnya, Sandra sudah mengunci pintu dan duduk di depan meja rias. Jantungnya masih berdegup-degup saat perbuatannya hampir saja kepergok langsung oleh ibu mertuanya. Sebelah tangannya menggenggam sesuatu yang kemudian ia letakkan di atas meja. Beberapa helai rambut Sapira yang sengaja ia cabut dengan cara yang tidak lazim. Hatinya mengumpat perlakuan kasarnya terhadap Sapira. Namun ia harus melakukan dengan cara seperti itu, untuk mengungkap identitas gadis itu secara diam-diam. Karena untuk memintanya dengan baik-baik juga akan sama menyakitkan bagi gadis itu. Sandra masih belum bisa menerima Sapira sebagai putri kandungnya yang hilang. Untuk itu ia akan melakukan tes itu sendirian. Sandra, duk, keningnya berlipat. Oma mencarinya sampai ke kamar dan menggedor pintu dengan tidak sabar. Ada apa, Mam? Ada apa? Kamu masih belum sadar sama kesalahanmu sendiri. Sandra membuang pandang ke arah tangga di mana tadi ia meninggalkan gadis itu setelah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Apa dia yang sudah mengadu sama Mami? Keterlaluan kamu, Sandra. Rendah sekali kelakuanmu itu, putrimu sendiri kamu perlakukan dengan kasar. Kenapa kamu sampai melakukan itu? Dia itu yang keterlaluan, Mam. Suaminya tidak pulang semalaman bukannya kasih tahu kita malah santai saja. Siapa yang tidak kesal coba? Apa? Jovan tidak pulang semalaman. Wajah Oma berubah tegang. Ia yang semula hendak marah pada Sandra akhirnya berbalik menemui Sapira yang tadi ia tinggalkan begitu saja. Sapira, benarkah Jovan tidak pulang semalaman? Gadis itu, ia sudah terduduk di anak tangga dengan wajah pucat dan rambut masih berantakan. Kedua tangannya menutup wajah, ia menangis di sana. Sapira kamu kenapa? Bersambung. 133. Kamu kenapa? Sa, Oma langsung panik saat melihat kondisi Sapira yang kacau di anak tangga. Ia hanya menangis dengan menangkupkan kedua telapak tangan untuk menutupi wajah. Sandra yang menyusul Oma dari belakang hanya mengamati dan berusaha menebak apa yang sebenarnya terjadi. Apakah gadis itu masih menangisi perlakuan kasarnya tadi, dan berusaha mengambil simpati Oma? Atau karena ada hal lain yang mengganggu pikirannya? Jangan diam saja, jawab kalau Oma sedang bertanya, ujar Sandra dengan nada kesal. Sapira menurunkan tangannya, dan mendongak. Kelopak matanya yang basah dan puncak hidungnya memerah, menandakan ia sudah lama menangis. Ponsel tergeletak di lantai dan masih memutar video yang belum dimatikan olehnya. Oma meraih ponsel tersebut dan melihat apa yang sedang ditayangkan, tanpa mampu Sapira cegah.
Astagfirullah. Diserahkannya ponsel tersebut pada Sandra yang kemudian hanya bisa mendesah-desah. Anak itu, yang katanya tidak pulang semalaman ternyata terlibat perkelahian di klub malam. Parahnya lagi video itu disebarkan oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari pemberitaan orang-orang ternama. Saya kira dia bahagia sama pernikahannya dan sudah menjauhi dunia malam, ternyata Sandra menggeleng. Berlagak prihatin dengan kondisi Jovan. Jangan memperkeruh keadaan, Sandra. Oma duduk di sebelah Sapira dan membantu cucunya itu merapikan hijab yang berantakan. Sejak kapan Jovan kembali ke dunia seperti itu? Apakah selama ini dia masih sering keluar malam? Sapira menggeleng. Sejak kami menikah, ini adalah untuk pertama kalinya, Oma. Kepalanya semakin pusing dan ia merasa perutnya kembali mual. Namun sekuat tenaga ia berusaha untuk berdiri. Kamu mau kemana? Dia masih belum tahu akan kemana. Pikirannya buntu seketika. Di saat ia butuh bantuan suaminya, lelaki itu ternyata justru mencari kesenangan di luar sana. Kamu tenang saja, Jovan, biar Oma yang urus. Dia pasti akan jera berbuat seperti itu lagi. Oma tampak marah dan geram dengan kelakuan Jovan. Sekarang Sapira bukan lagi cucu menantunya namun juga adalah cucu kandungnya. Ia tidak ingin Sapira merasakan kesedihan atas perilaku Jovan yang di luar batas. Sandra mulai berpikir kalau rencananya mendekati berhasil. Mungkin setelah ini, hubungan Jovan dan Sapira benar-benar akan berakhir. Jovan pasti tidak akan terima dimarahi oleh Oma hanya karena membela Sapira. Dia kira kelebuannya itu bisa menarik simpatiku. Dia pasti bukan anakku, karena aku sama sekali tidak cengeng seperti dia. Sandra tersenyum sinis. Makin kesini ia semakin merasa kalau memang tidak ada kemiripan antara dirinya dengan Sapira. Dan ia mulai berpikir untuk mendekati Veronica. Gadis itu hampir sama tangguhnya dengan dia. Sementara itu, Jovan sedang berada di kantor polisi karena mendapat panggilan atas laporan penganiayaan. Ternyata pemuda yang dipukulnya semalam masih tidak terima dan melaporkan peristiwa tersebut pada polisi. Ia duduk dengan gelisah, pikirannya tidak tenang karena memikirkan Sapira. Jovan tahu kalau pemberitaan tentang dirinya sudah tersebar ke media. Walaupun papanya bilang akan membuat berita itu segera di take down, tetap ada kemungkinan Sapira sudah terlanjur melihatnya. Semalam, setelah ia membawa Safa ke rumah sakit, ia bertahan sebentar sampai gadis itu tidur, lalu diam-diam meninggalkan rumah sakit. Jovan sudah memutuskan untuk pulang, namun Reno memberitahu kalau pemuda itu datang ke klub bersama polisi. Papa akan mengurus semua ini. Tapi kamu harus tahu Jovan, kalau Sapira sudah tahu semuanya dan Oma juga marah besar. Mahendra yang datang ke kantor polisi memberitahu Jovan situasi yang terjadi di rumah. Jovan mengusap wajahnya dengan kasar. Semua ini terjadi karena salahnya. Ia terbawa perasaan sampai tidak memikirkan dampak yang terjadi kemudian. Harusnya ia lebih pedulikan perasaan Sapira yang ia tinggalkan di rumah. Harusnya ia tidak marah pada keputusan apapun yang diambil Oma untuk perusahaan karena memang itu bukan miliknya. Akhirnya Sapira pergi sendirian untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Untuk saat ini ia hanya perlu mengkhawatirkan diri dan kesehatannya sendiri, karena memperhatikan orang lain justru membuatnya merasa patah hati. Sapira tidak tahu kenapa perasaannya sangat sensitif dan kabar yang didapatnya tentang Jovan tidak henti membuatnya menangis. Sapira, kamu mau kemana? Oma berusaha mencegah kepergiannya, karena melihat fisik Sapira yang lemah dengan wajah memucat. Aku mau ke dokter, Oma. Kamu tunggu di sini, biar Oma minta supir buat antar kamu. Sapira menggeleng. Untuk saat ini ia butuh sendirian. Karena sudah tidak bisa dicegah, terpaksa Oma membiarkannya pergi sendiri. Apa keluhannya, Bu? Saya merasa pusing dan mual, Dok. Sapira menjelaskan secara terperinci apa yang ia rasakan. Termasuk penciumannya yang berubah sensitif. Apakah Anda terlambat datang bulan?
Sapira termenung. Ia baru ingat kalau bulan ini tamu bulanannya memang datang terlambat. Coba tes dulu, Bu. Sapira menerima wadah urin dari dokter tersebut dan menuju kamar mandi. Jantungnya berdebar-debar saat akan mencelupkan alat tes kehamilan tersebut. Matanya terpejam saat menunggu alat tes mendeteksi kadar HCG dalam urin. Wah, selamat Bu. Anda benar sedang hamil. Bola matanya berbinar, keharuan menyeruak sehingga air matanya merebak. Kabar ini sangat membahagiakan untuk dirinya dan pasti juga akan sangat membahagiakan bagi keluarga mereka. Namun saat teringat pada Jovan ia kembali diliputi kesedihan. Setelah menerima resep vitamin, Sapira keluar dari ruangan dokter sambil terus memegangi perutnya. Sumber kebahagiaan itu sekarang sedang bertumbuh di sana, dan ia harus menjaganya dengan baik. Saat hendak menebus obat di apotek, Sapira melihat seseorang keluar dari sebuah ruang perawatan. Orang yang tidak asing di matanya. Beberapa saat lalu ia bahkan sedang memikirkannya. Sedang apa ia di sana? Sapira hendak pura-pura tidak melihat dan berlalu begitu syah, namun tangannya seperti ditarik ke belakang. Orang tersebut menyadari keberadaannya. Sapira, ia berseru kaget. Saat Sapira menoleh, ia bisa melihat bola mata lelaki itu membundar. Kenapa kamu di sini? Kamu sama siapa? Harusnya aku yang bertanya, sedang apa kamu di sini? Suaranya terdengar bergetar, sepertinya ia akan kembali menangis. Setelah tidak pulang semalaman, bisa-bisanya ia bersikap sangat santai dan tidak merasa bersalah. Kenapa aku sangat cengeng? Susah payah ia menahan air matanya agar tikak segera tumpah. Tuan, maaf. Nona Safa benar-benar sudah kabur dari rumah sakit. Wajah Sapira berubah tegang. Air mata yang mengambang seperti terhisap kembali ke dalam. Kesedihannya berganti dengan kemarahan. Jovan menoleh ke arah Sapira dengan perasaan bersalah. Maaf, sayang. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Safa mengalami pendarahan, dan aku membantunya dengan membawa ke rumah sakit. Jadi semalam kamu di sini untuk menemaninya. Tidak, bukan begitu. Jadi sebenarnya semalam kamu di mana? Di sini menemani Safa, atau di kantor polisi karena perkelahian? Jovan terkanga. Sapira benar-benar sudah tahu semuanya. Jadi semalam kamu menghabiskan waktu dengan bolak-balik rumah sakit dan kantor polisi. Sapira terus menduga-duga karena Jovan sepertinya sulit untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ya, itu karena, aku mengerti sekarang, kamu terlibat perkelahian karena membela Safa. Lalu kamu menyelamatkannya dengan mengantar ke rumah sakit. Sapira memang sudah tahu semuanya karena video amatiran yang beredar di media sosial dan dikirim Veronica padanya memperlihatkan persis seperti itu. Ia bisa melihat dengan jelas wajah Safa di samping Jovan, dan bagaimana gadis itu memeluknya dari belakang. Maafin aku, sayang. Aku tidak bermaksud apa-apa. Semua ini karena aku kasihan padanya. Lalu kamu tidak merasa kasihan padaku? Pertanyaan itu terpakasa ditelannya sebatas tenggorokan. Lalu kenapa kamu ada di sini? Aku hanya berobat. Dahi Jovan mengernyit. Kamu sakit, sayang. Wajahmu pucat sekali. Hanya sedikit pusing. Ia sedang tidak ingin memberitahukan kabar bahagia tersebut pada Jovan. Bersambung 134. Veronica memasuki ruangan gemerlap dengan musik yang hingar-bingar itu dengan langkah yakin. Ia menarik bagian depan topinya agar mukanya tidak terlalu terlihat. Setelah memilih tempat duduk di pojokan, matanya bergerilya mencari keberadaan seseorang. Entah mengapa, ia merasa sangat yakin kalau orang yang dicarinya akan datang ke tempat ini. Sambil menunggu, ia memesan segelas cocktail. Butuh teman. Veronica mengibas tangannya. Dari sikap yang ditunjukkan, ia bisa menebak kalau orang itu adalah pemilik tempat tersebut. Sebenarnya cukup tampan, tapi Veronica sama sekali tidak tertarik pada lelaki pemilik tempat hiburan.
Emma pasti akan menentang habis-habisan dan langsung mencoret lelaki seperti itu dari daftar calon menantunya. Setelah Sapira pindah rumah, ia selalu mendapat desakan dari Emma untuk segera menikah. Katanya, kesendiriannya membuat ia sering berulah. Gadis itu tidak lengah sedikitpun untuk melihat setiap pengunjung yang datang. Saat hari bergeser malam, dan kelelahan mulai melanda, ia melihat seseorang masuk dengan penampilan mencurigakan. Dia terlalu rapi untuk dinilai sebagai pemuda berandalan. Dia pikir bisa mengecohku dengan penampilannya. Sebelum lelaki itu memilih tempat untuk duduk, Veronica menarik sebelah tangannya dan memaksa lelaki itu untuk keluar bersamanya. Apa-apaan ini? Siapakah? Veronica melepas topi dan rambutnya gang terikat otomatis terurai. Lelaki di hadapannya terkejut, setelah menyadari siapa gadis yang ada di hadapannya. Plak, sebuah tamparan mendarat di wajah sang pemuda yang masih belum lepas dari rasa terkejutnya. Kamu, jangan kira aku bodoh. Setelah menghabiskan semua uangku, sekarang kamu mencari uang dengan cara seperti ini. Menjijikkan. Veronica meludah ke samping. Apa maksudmu ikut campur urusanku? Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Veronica bertepuk tangan. Hebat, jadi ini pekerjaan sampinganmu selain menjadi ASN. Aku juga bisa membuat berita yang akan membuatmu lepas baju. Wajahnya memerah. Dia mengenal Veronica dengan baik. Adalah sebuah kesalahan ketika ia mencari masalah dengan gadis itu. Jangan, bagaimana kita akan menikah, kalau kamu begini terus? Begini terus, kamu sudah menipuku, Damar. Kamu bilang kita akan menikah, tapi setelah uangku habis, kamu lari dan meninggalkan aku sendirian di Bali. Kamu bahkan hampir saja menjualku pada pria asing. Veronica merampas ponsel di tangan Damar, pemuda yang tidak lain adalah mantan kekasihnya. Ponsel yang memiliki kamera samping itu pasti dimanfaatkan oleh Damar untuk merekam secara diam-diam apa saja yang bisa menghasilkan uang untuknya. Ia menjual berita skandal orang ternama untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jangan, Veronica menyembunyikan ponsel tersebut dengan cepat. Apa saja yang kamu rekam di sini? Jangan-jangan kamu juga menyimpan fotoku, desis Veronica dengan wajah penuh kecurigaan. Tidak, aku masih waras. Bagaimanapun aku mencintaimu, aku tidak mungkin melakukan itu. Cinta katamu, yang karena uang kamu bahkan rela menjualku. Aku tidak menjualmu, Orang itu menjebakku, dia. Cukup, Damar, aku bukan perempuan bodoh. Veronica memang mencintainya, tetapi ia sudah tidak BKSA lagi percaya pada kata-kata yang keluar dari mulut Damar. Jika kemarin lelaki itu sudah membuatnya kehilangan segalanya, kali ini ia akan membuat Damar merasakan hal yang sama. Ia langsung pergi setelah berhasil merampas ponsel Damar, meninggalkan lelaki itu yang hanya bisa berteriak frustasi. Ia tidak menyangka kalau Veronica bisa segesit itu untuk menemukan keberadaannya. Veronica memeriksa ponsel hasil rampasannya dan matanya benar-benar terbuka lebar. Ternyata dia benar-benar beruntung karena berhasil mendapatkan benda tersebut. Di dalamnya ia menemukan rekaman video Jovan, tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Di sini Damar bukan menguntit Jovan, sepertinya ia lebih tertarik pada kehidupan pribadi Safa. Hampir seluruh memori ponsel itu dipenuhi oleh foto Safa. Hati Veronica memanas. Damar sepertinya sangat terobsesi pada Safa hingga menguntitnya sampai ke rumah. Sungguh di luar dugaan. Selama ini Veronica mengira lelaki itu sangat mencintainya, namun ternyata Damar lebih tertarik pada gadis lain. Kalau bukan karena video amatiran Jovan yang sedang berkelahi semalam, Veronica tidak akan tahu kalau Damar ternyata memiliki hobi berburu berita skandal. Bayangan wajah Damar yang tidak sengaja terpantul dari kamera saat merekam membuat Veronica bisa langsung mengenalinya.
Itulah yang akhirnya membawa Veronica ke klub malam untuk mencari keberadaannya. Dan beruntung, tidak butuh waktu lama untuk menemukan lelaki itu. Veronica tersenyum sinis. Ia bisa menjadikan rekaman video itu untuk kepentingan pribadinya. Asteris. Sapira merasa tubuhnya sangat lemas. Jika kemarin perutnya selalu minta diisi, kali ini ia justru tidak bisa makan apapun. Semua yang masuk ke dalam mulutnya akan kembali keluar sebelum sempat melewati tenggorokan. Jovan merasa curiga, namun sikap diam istrinya membuat ia serba salah. Bagaimanapun penjelasannya tentang kejadian yang sebenarnya, tetap saja itu adalah kesalahan bagi Sapira. Ia ditinggal sendirian hanya untuk membantu menyelamatkan mantan kekasihnya. Yang membuat Jovan semakin merasa bersalah adalah, ternyata sudah terjadi kesalahpahaman mengenai perombakan jabatan di perusahaan. Baru saja Oma menjadikan kamu pimpinan perusahaan untuk menggantikan papamu, dan sekarang kamu sudah berbuat skandal memalukan seperti ini. Pimpinan perusahaan, apa kamu tidak mau? Jovan meneguk ludah. Ia kira dirinya telah didepak dari perusahaan dan kursi pimpinan diserahkan pada Sapira sebagai pewaris keluarga yang sesungguhnya. Nyatanya tidak seperti itu. Sebagai suami dari cucu kandungnya, Jovan ditugaskan untuk mengelola perusahaan. Aku memilihmu bukan hanya karena kamu adalah suami dari cucu kandungku, namun juga karena kamu tidak pernah kami anggap sebagai orang lain. Namun pemberitaan ini membuatku sangat merasa kecewa, Jovan. Oma tampak murka. Aku tidak ingin mendengar kamu menyakiti Sapira lagi, ujarnya kemudian. Jovan tidak bermaksud menyakiti Sapira. Ia pergi ke klub hanya untuk melarikan kesedihannya justru agar Sapira tidak melihat dukanya. Namun yang terjadi kemudian membuat semua keadaan berubah kacau. Istrinya berubah pendiam dan tidak banyak bicara. Meski Jovan berucap maaf berkali-kali dan Sapira mengatakan ia memberi maaf, nyatanya sikapnya jauh berubah. Hormon kehamilan membuat Sapira lebih sensitif perasaannya saat ini. Ia gampang menangis, apalagi jika teringat kalau Jovan lebih peduli pada keselamatan Safa dibandingkan dirinya yang ditinggal sendirian di rumah. Padahal di saat yang sama Sapira juga dalam kondisi hamil yang membuat fisiknya melemah dan mengalami morning sickness yang menyiksa. Apa kamu masih marah? Sapira menggeleng. Aku minta maaf, sayang. Yang aku lakukan itu memang salah, tidak seharusnya aku pergi ke tempat itu. Aku memang bukan suami yang baik. Jovan menyesal karena sudah membuat istrinya merasa sedih. Tanpa sengaja ia melihat bola matanya berkaca-kaca setiap kali Sapira duduk sendirian. Kalau soal Safa, itu hanya kebetulan. Aku tidak tahu kalau kami akan bertemu di sana, dan kondisinya yang sedang hamil membuatku khawatir. Dan kamu tidak merasa khawatir padaku. Aku juga sedang hamil, balasnya dalam hati. Rasa kecewanya kian mendalam ketika kali ini Veronica kembali melancarkan aksinya dengan mengirimkan video Jovan saat membawa Safa memasuki sebuah kamar di klub malam. Hatinya bagai teriris sembilu. Apa kamu masih mau menyangkal kalau suamimu turut andil dalam kehamilan Safa? Sudah kubilang, Dik, waspadalah. Bersambung 135. Hatinya bagai teriris sembilu. Apa kamu masih mau menyangkal kalau suamimu turut andil dalam kehamilan Safa? Sudah kubilang, Dik, waspadalah. Dari mana kakak dapat video itu? Tanya Sapira dengan suara bergetar. Setelah mengirimnya video, kali ini Veronica langsung menelepon. Tidak penting aku dapat dari mana, yang jelas kamu harus tahu kelakuan suamimu yang sebenarnya. Dan tidak ada jaminan kalau anak yang di dalam kandungan Safa itu bukan anaknya. Sapira merasa kalimat itu bagai pukulan yang telak mengena ulu hatinya. Gambar itu memang memperlihatkan dengan jelas apa yang dilakukan Jovan dan Safa sebelum mereka masuk ke dalam kamar. Kemesraan seperti yang pernah dilihatnya di dalam ruang kerja Jovan saat itu. Siapa yang menjamin kalau mereka akan berhenti di saat tidak ada yang memegoki perbuatan mereka?
Mungkin mereka sudah melakukannya sangat jauh. Salahkah kalau ia pun akhirnya mulai ragu dan terpengaruh dengan perkataan Veronica? Sapira meraba kembali perutnya yang masih rata. Bayangan Safa yang mendapatkan perawatan, dan sikap Jovan yang perhatian dengan membawanya ke rumah sakit, itu seketika menjadi faktor pendukung yang menguatkan dugaan tersebut. Siapa yang telepon, Sa? Kenapa wajahmu nerubah seperti itu? Ia bahkan tidak menyadari kalau Jovan sudah berada di dekatnya sejak tadi. Mendadak saja ia merasa mual. Sapira bergegas berdiri dan setengah berlari menuju kamar mandi. Xiang, kamu kenapa? Jovan menggedor-gedor pintu yang dikunci rapat dari dalam. Ia masih belum memberitahu Jovan tentang kehamilannya. Kabar gembira itu seakan hanya akan menjadi kabar biasa yang mungkin saja dianggap tidak penting. Sapira terlalu lemah. Ia bahkan belum makan sejak pagi. Karena aroma apapun yang menelusup indera penciumannya membuat perutnya terasa mual. Bahkan aroma parfum sekalipun, itulah kenapa ia tidak betah berada di dekat Jovan. Duk, duk, duk. Jovan menggedor pintu kamar mandi dengan tidak sabar karena tidak kunjung mendapat jawaban dari dalam. Sayang, kamu kenapa? Buka pintunya. Tubuhnya benar-benar terasa lemah. Berjalan menggapai pintu saja rasanya sudah tidak kuat. Akhirnya ia menjatuhkan dirinya di lantai kamar mandi yang dingin. Ia menggeletak begitu saja di sana. Jovan di luar semakin curiga. Ia sudah tidak mendengar suara apapun dari dalam. Bahkan kucuran air sepertinya sudah lama berhenti. Panik membuatnya tidak terpikirkan untuk mencari kunci cadangan. Akhirnya Jovan mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu tersebut. Menjauh dari pintu, sayang. Aku akan mendobraknya. Ia masih sempat memperingatkan Sapira sebelum akhirnya ia menabrakkan tubuh ke pintu. Berkali-kali sampai akhirnya pintu itu pun terbuka. Sayang, Jovan berseru kaget saat melihat istrinya tidur di lantai hanya beralaskan lengan. Wajahnya sudah sepucat kapas dan tubuhnya dibasahi keringat. Ia bergegas membopong tubuh Sapira leluar dari kamar mandi dan menuju kamar. Sayang, kamu kenapa? Ditepuknya pipi Sapira dengan pelan. Kelopak matanya hanya bergerak sedikit, namun kembali menutup. Itu membuat perasaan Jovan semakin kacau. Tanpa pikir panjang ia kembali mengangkat tubuh istrinya dan membawanya masuk ke dalam mobil. Kita akan ke rumah sakit, bertahanlah. Kecemasan melandainya. Ia tidak tahu apa yang membuat Sapira sangat lemah. Bahkan untuk membuka mata pun sepertinya sangat sulit. Dengan setengah berlari, ia membawa Sapira masuk ke dalam rumah sakit. Jovan benar-benar dilanda kepanikan luar biasa. Ia bahkan tidak merasakan bobot istrinya. Tubuh itu sama ringan dengan badannya. Ia merasa separuh nyawa melayang entah kemana. Ia takut kalau istrinya kenapa-napa, dan itu membuat pikiran Jovan tidak tenang. Dokter, tolong periksa istri saya. Ia mencegat seorang dokter yang baru saja keluar dari sebuah ruangan. Istrinya kenapa? Pak, ayo sini, bawa ke sini. Dokter itu melihat kondisi Sapira yang lemas, segera menggiring Jovan untuk masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Dengan sangat tenang, dokter itu memeriksa kondisi Sapira. Ia bertanya beberapa hal yang hanya dijawab lirih oleh Sapira hingga Jovan pun tak bisa mendengar suaranya. Dia lemah sekali. Kita infus ya, Pak. Lakukan apa saja, dok. Selamatkan istri saya, ujar Jovan masih dengan sangat paniknya. Dokter itu tersenyum. Ia sudah sering menerima pasien ibu hamil yang kondisinya sangat lemah karena mengalami mual dan pusing sehingga membuat mereka sulit untuk makan. Karena tidak ada asupan makanan yang masuk membuat mereka akhirnya mengalami lemas. Dalam kasus seperti itu biasanya, ibu tersebut akan dirawat selama beberapa hari. Istri saya sakit apa, dok? Dia tidak menderita penyakit ganas kan, dok? Dia masih bisa selamat, kan? Setahu saya dia memang punya riwayat asma, tapi sejak menikah dengan saya dia tidak pernah kambuh, dok. Jovan sangat khawatir hingga menduga-duga kemungkinan terburuk.
Meski itu membuatnya merasa takut akan kehilangan istrinya. Lagi-lagi dokter itu menanggapi dengan senyuman simpul. Wanita hamil sering mengalami ini, Pak. Apalagi ini kehamilan pertama, ujarnya dengan sangat santai. Apa, Dok? Hamil? Istri saya hamil. Kedua matanya melebar mendengar penuturan dokter mengenai sakitnya Sapira. Jadi Bapak belum tahu. Kali ini mata dokter itu yang membulat. Ia pikir Sapira sudah memberitahu suaminya. Ibu Sapira ini pasien saya. Beberapa hari lalu beliau datang ke sini untuk periksa. Dan saya sudah tegaskan kalau beliau sedang hamil. Saya kira ia sudah memberitahu Anda. Dokter itu tampak menyesal. Informasi tentang kehamilan seharusnya cepat disampaikan pada orang terdekat. Hingga jika terjadi sesuatu mereka sudah siap siaga. Peran suami dalam masa kehamilan istri sangat penting, Pak. Pada masa awal kehamilan, ibu biasanya mengalami mual dan pusing. Beberapa di antaranya sampai tidak mau makan seperti kasus Ibu Sapira ini. Jovan masih belum percaya dengan pendengarannya. Bagaimana bisa Sapira menyembunyikan hal sebesar itu darinya? Diliriknya sang istri yang terbaring di atas tempat tidur dengan mata terpejam. Jika sudah seperti ini bagaimana ia akan memarahinya? Kenapa kamu rahasiakan ini dariku, sayang? Aku adalah orang yang paling merasa bersalah jika sampai terjadi sesuatu sama kamu dan anak kita. Jovan menggenggam jemari Sapira saat dokter itu telah pergi meninggalkan ruangan. Sebenarnya ia merasa sangat bahagia karena akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba, calon penerus keluarga Hendrawan selanjutnya. Namun sikap Sapira yang menyembunyikan berita kehamilan itu darinya membuat Jovan merasa sedih. Sapira membuang wajahnya ke samping, menghadap dinding rumah sakit. Hatinya masih diliputi perasaan kecewa yang mendalam. Tanpa terasa air mata bergulir membasahi sebelah pipinya. Apa kamu masih marah sama aku? Bagaimana caranya agar kamu mau memaafkan aku? Matanya berkaca-kaca ketika mengatakan itu. Ia benar-benar berharap Sapira akan memaafkan dirinya. Namun wanita itu hanya bungkam. Keberadaan Jovan di sisinya dengan menggenggam jemarinya pun seolah tiada arti. Bagaimana dia bisa merasakan kebahagiaan di saat pikiran-pikiran buruk itu kembali berkeliaran? Aku akan melakukan apapun asal kamu memaafkan aku, bicaralah. Bersambung 136. Mata itu kembali terpejam, dan kali ini ia terlelap dalam tidurnya. Jovan masih menggenggam jemari tangan Sapira dengan perasaan yang tidak terkatakan. Ingin sekali ia memeluk tubuh istrinya dan membisikkan ribuan kata cinta, namun satu kata maaf saja seolah belum lolos ke pendengarannya. Sapira seolah menutup mata dan telinga dari kehadiran Jovan. Mengapa tidak memberitahuku? Seharusnya kita pergi ke dokter bersama-sama. Kenapa aku justru tahu kehamilanmu dari dokter, dan bukan dari mulutmu langsung? Jovan pernah berharap kalau ia akan mendapatkan kejutan dengan kesan yang menarik. Seperti misalkan kado berisi tes pack 2 garis, atau perlengkapan bayi. Tapi bahkan dengan cara menyakitkan seperti ini, ketika ia tahu setelah Sapira jatuh tergeletak di kamar mandi. Sesaat kemudian Jovan baru sadar kalau belum memberitahu keluarganya soal Sapira. Ah, sudah kuduga, dia pasti langsung masuk rumah sakit karena pemberitaan soal dirimu, kan? Siapa yang tidak shock saat mendapat kabar kalau suaminya pernah tidur dengan perempuan lain? Jovan terperangah. Dia bahkan baru memberitahu kalau Sapira masuk rumah sakit dan belum mengatakan alasannya. Namun mulut Veronica langsung nyerocos panjang lebar seperti remblong. Apa maksudmu bicara seperti itu, Vero? Sentaknya dengan penuh emosi. Sudahlah, Jo. Kamu tidak bisa bersembunyi lagi dari kebusukanmu. Aku yakin kamu sudah melihat sendiri seperti apa rekaman video yang memperlihatkan dengan jelas saat kamu masuk ke dalam kamar bersama wanita itu. Jovan terkejut. Ia tidak merasa melakukan itu. Malam itu ia hanya berusaha menyelamatkan Safa dan membawanya ke rumah sakit, tapi bukan ke dalam kamar. Tidak ingin menduga-duga,
Jovan berusaha mencari tahu sendiri berita yang beredar tentangnya. Sebuah postingan baru dari akun yang sama, dan kali ini potongan video itu memperlihatkan adegan Jovan dan Safa yang sedang bermesraan di klub sebelum akhirnya mereka pergi menuju sebuah kamar. Ia mengerang frustasi. Rekaman video itu cukup panjang tanpa sensor dan tanpa jeda. Sejak awal ia dan Safa bermesraan sampai masuk ke dalam kamar terlihat dengan jelas. Jangankan Sapira, darahnya saja langsung mendidih ketika melihat tayangan tersebut. Kejadian itu sudah lama, sebelum ia jatuh hati pada Sapira. Dan faktanya memang begitulah gaya pacaran mereka dulu. Jovan tak bisa mengelak, lagi pula Sapira sudah pernah melihatnya secara langsung saat di kantor. Yang jadi masalah, di sini diperlihatkan dengan jelas saat mereka masuk ke dalam kamar, dan kondisi Safa yang tengah hamil sekarang memperburuk semuanya. Ditambah lagi sikap siaga Jovan terhadap kehamilan Safa. Ia sangat yakin Sapira pasti sudah salah paham soal itu. Menunggu Sapira bangun, Jovan sudah tidak sabar untuk bicara dan menjelaskan. Ia menunggu di tepi ranjang dengan bola mata terpaku pada sebentuk wajah yang tampak tenang. Wajah seputih kapas itu sangat damai seolah tidak ada masalah yang tengah mengusiknya. Ia terlihat begitu bahagia dalam tidurnya. Sesekali Jovan melihat sudut bibirnya terangkat, wanita itu bahkan tersenyum dalam tidur. Mungkin ia bahagia karena kehamilannya. Namun beberapa saat, wajahnya berubah sendu bahkan setetes air mata mengalir keluar dari sudut matanya. Tidak berapa lama ia bahkan menangis senggukan. Hati Jovan sangat sakit melihat istrinya sampai menangis di dalam tidur. Apakah itu pertanda bahwa dirinya benar-benar merasakan luka mendalam karena pemberitaan tersebut? Tangannya terkepal. Ia sangat marah pada dirinya sendiri. Assalamualaikum. Jovan menoleh dan mendapati Oma berserta Papa masuk dengan tergesa-gesa. Setelah mendapat kabar dari Jovan kalau Sapira masuk rumah sakit, wanita tua itu tidak menunda waktu lagi untuk datang menjenguk. Kenapa bisa begini? Apa yang sudah kamu lakukan padanya, Jo? Sapira hamil, Oma. Dia mengalami mual yang parah sampai tidak mau makan, itulah kenapa ia harus dirawat. Safria hamil. Kelopak mata tua itu membuka lebar, bola matanya berbinar bahagia. Namun sesaat kemudian berubah redup. Ditatapnya Jovan dengan wajah kesal. Seharusnya ini menjadi kabar bahagia bagi keluarga Mahendra, namun karena pemberitaan buruk yang tak berkesudahan tentang Jovan membuat kegembiraan itu menjadi tak seimbang. Ditariknya Jovan keluar dari kamar perawatan, dan setibanya di luar, tanpa aba-aba telapak tangan perempuan tua itu melayang ke wajahnya. Oma. Jovan terpekik kaget karena mendapat perlakuan yang tiba-tiba dan menyakitkan. Keterlaluan kamu Jovan, kamu sudah sangat menyakiti hati Sapira sampai dia menderita seperti ini. Aku yakin sekali kalau kondisinya yang lemah pasti juga karena stres mikirin kamu. Jovan menghela napas panjang. Mungkin yang dikatakan Oma memang benar, dia juga menjadi salah satu penyebab kenapa istrinya yang tangguh sekarang berubah lemah. Maafin aku, Oma, tapi semua itu hanya masa laluku, jawab Jovan mencoba meluruskan. Safa mungkin saja hanya masa lalumu, masa lalu yang akan kamu bawa ke masa depan. Kalian berencana untuk menikah setelah mencampakkan Sapira, kan? Oma, itu dulu, sekarang tidak ada niatanku untuk meninggalkan Sapira sedikitpun, aku mencintainya. Setelah kamu tahu kalau dia adalah pewaris keluarga Mahendra yang sesungguhnya, kamu pasti menyusun rencana untuk mendapatkan hak waris itu, kan? Lalu setelahnya kamu akan lari bersama Safa. Jovan mematung, serasa ada lubang besar mengaga di dasar hatinya. Mengapa Oma begitu tega menuduhnya melakukan hal sekeji itu? Ia memang pernah berniat meninggalkan Sapira untuk menikahi Safa, tapi itu dulu. Sebelum ia tahu kalau Safa hanya ingin memanfaatkan dirinya, dan sebelum bibit cinta tumbuh di hatinya untuk Sapira. Saat ini, segenap hatinya telah ia peruntukkan bagi Sapira seorang, bahkan sebelum tahu identitas gadis itu yang sebenarnya.
Jika tujuanmu seburuk itu, mulai sekarang persiapkanlah diri. Aku akan membuat Sapphira meninggalkanmu, ujar Oma sambil berlalu meninggalkan Jovan yang masih mematung di tempat. Ia terduduk lemas di kursi. Oma yang dulu sangat memanjakan dirinya sekarang bersikap memusuhi dirinya, dan itu sangat menyakitkan. Papa sudah membuat semua berita itu diturunkan. Tepukan di pundak memaksanya untuk menoleh dan Mahendra sudah berdiri dengan gagahnya di sana. Tapi tadi, kita mungkin bisa menghapus semua link yang memuat konten tentang kamu dan Safa, tapi tidak menutup kemungkinan kalau sudah ada yang menyimpannya di memori masing-masing. Tapi Papa sudah melacak siapa pemilik akun yang menyebarkan semua itu. Jovan mendongak. Ia tidak menduga kalau Mahendra bahkan melakukan semua itu tanpa diminta. Kenapa Papa melakukannya? Kenapa? Keningnya berkerut. Karena kamu adalah anak Papa, tentu saja Papa tidak rela kalau ada berita buruk tentang kamu. Oma sangat marah dan akan meminta Sapphira untuk meninggalkan aku, lirih Jovan. Oma hanya sedang kecewa. Kamu harus meyakinkan mereka kalau itu hanya masa lalu. Papa tidak ingin putra Papa lemah seperti ini. Kamu harus bangun dan buktikan kalau Jovan yang sekarang tidak akan melakukan hal konyol seperti itu lagi. Yah, walaupun kemarin malam kamu hampir saja mengulang kesalahan yang sama. Jovan merasa terharu. Ternyata Papa sangat menyayangi dirinya. Maafin aku, Pak, kemarin aku sudah salah paham. Aku kira soal jabatan di perusahaan. Jovan mengangguk. Ia tidak mengelak kalau sudah sempat memiliki pikiran buruk tentang keluarganya. Papa bisa maklum. Semua itu karena mamamu, keluh Mahendra. Istrinya itu memang melakukan banyak cara untuk memisahkan Jovan dan Sapphira. Hatinya masih belum bisa menerima Sapphira sebagai putri kandungnya. Oma minta mamamu memberitahu kalau ada meeting penting dan kamu harus datang lebih awal. Namun ternyata ia tidak mengabarimu sama sekali. Ah, Mama, bersambung. 137. Sandra memang masih tidak percaya kalau Sapphira adalah putri kandungnya. Ia masih saja mengira kalau Veronica lah yang merupakan putri kandung. Untuk meyakinkan itu Sandra selalu berusaha untuk mendekati Veronica. Ia berharap bisa menemukan titik terang dari semua itu sebelum hasil tes DNA keluar. Dulu Jovan bilang pernikahannya itu hanya untuk sementara, tapi nyatanya sekarang ia tergila-gila sama adikmu, keluh Sandra saat ia bertemu dengan Veronica di sebuah restoran mahal. Malam itu Veronica tampil sangat cantik dan mempesona dengan gayanya yang modis, tidak terlalu terbuka seperti biasanya. Gadis itu memang sangat jago dalam mengambil hati orang lain. Dia juga sangat paham seperti apa watak Sandra. Ia menilai orang lain berdasarkan penampilan dan kecerdasannya. Dan menurutnya Veronica adalah gadis yang sesuai dengan seleranya. Itulah, Tante, aku juga heran, padahal adik saya itu sangat kuno dan tidak menarik sama sekali, sahutnya sembari terkekeh kecil. Sandra mengamati wajah Veronica untuk beberapa saat, dan itu membuatnya menjadi salah tingkah. Maaf, Tante, bukan maksud saya menjelekkan putri Tante. Tapi, tidak apa-apa, kamu memang benar. Dalam segi penampilan dia sangat berbeda jauh denganmu, potong Sandra cepat. Lagi pula hatinya masih menolak Sapphira sebagai putrinya. Ia tidak akan tersinggung sama sekali jika ada yang mengatai Sapphira karena dirinya pun menilai sama. Sapphira memang jauh berbeda denganku, Tante. Dia itu terlihat istimewa di mata siapapun, sedangkan aku tidak. Jangankan di mata orang lain, di mata ibu kandungku sendiri pun aku ini sangat buruk. Veronica berujar sedih. Kenapa kamu bicara seperti itu? Di mataku kamu bahkan jauh lebih baik. Sandra mengulurkan tangan untuk menyentuh punggung tangan Veronica. Gadis itu mengangkat kepalanya dan menatap Sandra dengan perasaan haru. Terima kasih, Tante. Tapi, kenyataannya tidak demikian. Selama hidupku aku selalu dibandingkan dengan Sapphira. Dulu aku pikir aku ini bukanlah anak kandung emak, karena selalu saja aku yang disalahkan. Tapi setelah dewasa,
kenyataan itu berubah. Ternyata Sapira yang bukan anak kandung. Dia selalu bernasib lebih baik dariku. Sandra terperangah. Kenyataan yang dipaparkan oleh Veronica seperti menyentaknya. Separuh hatinya semakin percaya kalau gadis di hadapannya inilah yang sebenarnya adalah puterinya dan bisa saja wanita yang membesarkannya itu mengambil keuntungan dengan cara menukar putri mereka. Apakah kamu sangat tertekan dalam keluargamu itu, V? Veronica mengangguk. Mungkin ini terdengar aneh, tapi aku pernah berharap kalau akulah putri Anda yang sebenarnya. Kepalanya tertunduk seketika. Ia sebenarnya merasa malu ketika mengatakan itu, namun begitulah kenyataannya. Kamu bisa anggap aku sebagai ibumu sendiri, ujar Sandra kemudian. Ia merasa sedih mendengar kisah hidup Veronica. Meaki Sandra tidak tahu kenyataan hidup gadis itu yang sebenarnya. Ia memang sangat pandai dalam memutarbalikkan kenyataan sehingga orang lain bisa berada di pihaknya. Terima kasih, Tante. Sandra melirik pergelangan tangannya. Jarum jam sudah menunjukkan waktu pertengahan malam. Aku harus pulang sekarang. Ia berdiri dari kursinya, lalu menoleh ke arah Veronica. Apakah kamu juga akan langsung pulang? Veronica menatapnya dengan sedih. Saya jarang pulang sejak Sapira pindah ke rumahnya, jawab gadis itu kemudian. Kenapa? Emas selalu saja mendesak kau untuk menikah. Baginya aku ini hanya sumber masalah, dan mungkin aku juga bisa menghalangi Emak untuk ikut pindah bersama Sapira. Sandra mendesah. Ia merasa prihatin dengan kehidupan gadis muda tersebut. Lalu kamu biasanya kemana? Aku, Veronica kebingungan untuk mencari alasan yang tepat untuk berbohong. Apakah dia harus mengatakan kalau selama ini ia banyak menghabiskan malam di jalanan? Itu terdengar tidak masuk akal. Ia sulit untuk menjawab, karena kenyataannya ia selalu pulang ke rumah. Kalau tidak pulang, bisa-bisa Emak akan memarahinya siang dan malam. Ayo pulang ke rumahku, ujar Sandra akhirnya. Veronica terkanga. Apakah pendengarannya masih sehat? Atau wanita itu yang sedang sakit? Malam ini aku di rumah sendirian. Semua orang menjenguk Sapira ke rumah sakit. Kalau kamu mau, bermalamlah di rumahku. Veronica sudah menebak kalau orang-orang itu akan bermalam menemani Sapira, termasuk Emak. Menyebalkan sekali, perhatian yang ditunjukkan untuk Sapira memang selalu berlebihan. Bolehkah? Tante, Sandra mengangguk. Dia memang butuh sesuatu untuk meyakinkan dirinya kalau sebenarnya Veronica lah putri kandungnya, bukan Sapira. Gadis itu tersenyum senang. Akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga kaya raya tersebut. Ini sangat membuatnya riang, namun ia juga sangat pandai menyembunyikan ekspresinya. Sandra akhirnya membawa Veronica pulang ke rumah. Rumah yang kemarin hanya sempat disinggahinya sebentar ketika mengantarkan Sapira bersama Emak, sekarang ia berkesempatan untuk bermalam di sana. Kamu tidur di sini? Ya, Sandra menunjuk sebuah kamar yang ukurannya berkali-kali lebih besar dari kamar Veronica di rumah. Ia merasa sangat takjub namun sesaat kemudian mendecih dalam hari. Sapira pasti sudah lebih dulu menikmatinya, untuk apa aku merasa begitu riang? Kamar ini biasa saja, gumamnya dalam hati, meralat ketakjuban hatinya. Kamar ini biasanya saya yang tempati kalau lagi ingin sendiri dan tidak mau diganggu. Sandra membuka lemari dan menunjukkan banyak pakaian di dalamnya. Kamu bisa pakai mana saja yang kamu mau, ujarnya lagi sembari menyibak setiap helaian pakaian yang menggantung. Veronica terperangah. Benarkan mertua atau ibu kandungnya Sapira ini sebegitu baiknya? Tapi kenapa kalau terhadap Sapira, sikapnya terlihat berbeda? Veronica mengempas tubuhnya di kasur yang empuk dan lebar itu. Ia bahkan berguling-guling ke sana kemari. Ini rasanya jadi orang kaya. Badan sama sekali tidak akan merasa sakit saat bangun dari tidur. Ia lalu berdiri kembali dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Alangkah bahagianya kalau ia yang menjadi putri kandung keluarga Mahendra. Namun kemudian teringat pada Sapira membuatnya merasa sangat kesal.
Kenapa semua itu harus menjadi milik Sapira? Kenapa dia sangat beruntung? Ditatapnya wajahnya dari balik pantulan cermin hias. Sangat cantik, menarik dan menggoda lawan jenis. Tapi kenapa Jovan lebih memilih setia pada Sapira dibandingkan memilih kembali padanya? Padahal sekalipun Sapira adalah putri kandung keluarga Mahendra, kasih sayang mereka terhadap Jovan tidak berkurang sedikitpun. Andai saja Veronica berhasil menaklukkan hati Jovan, mungkin kedudukannya dengan Sapira di rumah ini akan setara. Ah, jangan menghayal kamu, V. Ditepuk pipinya sendiri untuk menyadarkan kalau semua itu hanya mimpi. Mungkin ia bisa memanfaatkan kedekatannya dengan Sandra. Gadis itu mengangguk yakin, dia memang harus bisa mengambil hati Sandra. Hanya dengan berada sedekat ini saja, dia sudah bisa ikut merasakan hidup mewah. Huam, rasa kantuk mulai melanda. Ia bermaksud untuk kembali tidur, namun sebelumnya ia akan mencuci muka terlebih dulu. Wah, kelopak matanya membuak lebar saat memasuki kamar mandi yang masih berada di dalam kamar itu. Sangat lebar, bersih dan begitu nyaman. Banyak merek sabun pencuci wajah yang sepertinya bebas untuk digunakan. Veronica tersenyum lebar. Hanya melihat dari wadahnya saja, ia bisa menebak harga produk pembersih wajah yang digunakan oleh Sandra, sangat berkelas dan mahal. Saat akan memutar keran, bola matanya seperti akan melompat keluar. Ada sebuah gelang yang sangat indah bergayut manis di sana. Mungkin Sandra melepasnya saat ia membersihkan muka dan lupa memakainya kembali. Dengan gemetar tangannya menyentuh benda tersebut, mulutnya bahkan ikut terbuka lebar kali ini. Wow, ia menoleh kiri dan kanan, meyakinkan diri kalau tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, ia memasang gelang tersebut di tangannya lalu melihat pantulannya di cermin. Mimpi apa aku bisa memakainya? Ia teringat pernah memiliki perhiasan sejenis dengan benda di tangannya tersebut saat Jovan menjadikannya mahar pernikahan untuknya. Namun perhiasan itu harus ia jual saat melarikan diri ke Bali bersama Damar. Ia kembali menggeram saat teringat pada lelaki brengsek tersebut. Jika ini ditinggalkan begitu saja di sini, pastilah Tante Sandra menganggapnya tidak berharga. Sesaat kemudian gelang tersebut berpindah tempat ke dalam sakunya. Bersambung 138. Pagi-pagi sekali Veronica sudah berpamitan untuk pulang. Sandra yang tidak menaruh kecurigaan sedikitpun langsung mengizinkan, meskipun sebenarnya ia sangat ingin sarapan pagi bersama Veronica. Maaf, Tante, saya tidak bisa. Ini saja pasti saya akan langsung dimarahi sama Mak, ujarnya dengan wajah menyesal. Sandra menatapnya dengan prihatin. Kasihan, dia. Kalau terbukti dia adalah putriku, aku tidak akan memaafkan wanita itu. Selain karena sesuatu hal, Veronica meninggalkan rumah mewah itu karena harus pergi ke rumah sakit. Ia penasaran bagaimana keadaan Sapira sebenarnya. Jika karena video tersebut adiknya sampai jatuh sakit, maka ia juga tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Itu sudah sangat keterlaluan. Lebih dari itu, ia juga sangat ingin melihat seperti apa reaksi Jovan setelah melihat video tentang dirinya yang sempat beredar, walaupun sekarang semua link tersebut telah dihapus. Jovan tidak bisa berbangga hati karena pengaruh ayahnya yang hebat, sebab Veronica masih menyimpan video aslinya di ponsel milik Damar. Kenapa kamu baru datang sekarang, V? Apa kamu tidak ingin tahu kondisi adikmu? Emak yang menyambutnya di depan pintu langsung menunjukkan kekesalan. Bukan hanya karena Veronica terlambat datang, tapi karena emak sangat tahu kalau Veronica tidak pulang ke rumah semalaman. Baru juga datang sudah diomelin, gerutu gadis itu kesal. Ia langsung nyelonong masuk ke dalam kamar perawatan Sapira untuk melihat kondisinya. Di dalam kamar tersebut ada Oma, Tuan Mahendra yang baru akan keluar saat ia datang, dan Jovan yang tidak beranjak sedikitpun dari sisi pembaringan. Veronica tersenyum sinis. Setelah viralnya rekaman video itu dan Sapira sampai jatuh sakit,
bisa-bisanya lelaki itu tanpa tahu malu berada di dekat adiknya. Itulah yang ada dalam pikiran Veronica sekarang. Apa kabarmu, Dik? Ia mendekat ke sisi tempat tidur dan menyentuh punggung tangan Sapira. Kelopak matanya terbuka dan ia memaksa diri untuk tersenyum. Alhamdulillah sudah jauh lebih baik, Kak. Jawabnya dengan suara yang lemah, nyaris tak terdengar. Veronica menatapnya kasihan, sekalipun ia sangat ingin memiliki apapun yang menjadi milik Sapira, ia tidak pernah berharap gadis itu akan terbaring lemah seperti sekarang. Kenapa kamu sangat pucat dan kurus seperti ini? Sudah kuduga kalau suamimu ini tidak becus mengurus istrinya, ujar Veronica sambil melirik Jovan dengan sinis. Sapira terkejut, kakaknya memang bicara sesuka hatinya, ia tidak peduli dengan keberadaan Oma yang juga terkejut mendengar perkataannya. Jovan sendiri hanya bisa membalas tatapan Veronica dengan tajam. Mungkin nanti ia akan membungkam mulut gadis itu dengan caranya sendiri. Sapira pucat dan kurus bukan karena tidak diurus suaminya, V. Tapi karena adikmu itu sekarang sedang hamil. Emak yang sekarang berada di sampingnya meluruskan. Ia merasa malu pada keluarga Sapira saat mendengar Veronica dengan lancangnya menuduh Jovan. Apa? Hamil? Mata Veronica melotot mendengar pernyataan ibunya. Iya, Kak V, sebentar lagi kamu akan punya keponakan. Ah, padahal aku kira Sapira lah yang akan lebih dulu mengasuh keponakannya, saat tahu kamu pulang saat itu. Sayangnya ternyata kamu belum menikah, balas Jovan dengan ejekan. Ia mendapat kesempatan untuk memperolok Veronica hingga membuat gadis itu terpaksa diam. Semua yang mendengar hanya bisa menghela napas panjang. Siapapun pasti tahu kalau kalimat yang terlontar dari mulut Jovan adalah kalimat balasan untuk Veronica. Secara tidak langsung mereka berdua sedang menyatakan permusuhan. Veronica merasa napasnya tercekat di tenggorokan. Tanpa sadar tangannya meraba perutnya sendiri, namun dengan cepat berpindah menuju keningnya, pura-pura menyeka keringat di sana. Baguslah, aku rasa anakmu akan punya kembaran saat besar nanti. Veronica menyeringai. Ia yakin Jovan pasti tahu kemana arah bicaranya. Tampak sekali perubahan raut wajah Jovan setelah mendengar kalimat yang keluar dari mulut Veronica. Begitu juga dengan Sapira, ia bahkan langsung memalingkan wajah ke arah lain. Tidak sanggup melihat ke arah suaminya sendiri. Hati-hati kalau bicara di depan istriku, ujar Jovan setelah berhasil mengejar Veronica saat gadis itu keluar dari ruangan. Kenapa? Kamu takut? Aku jadi curiga sama kamu? Jangan bilang kalau kamu yang sudah memberitahu Sapira mengenai video viral itu. Kalau memang iya, kenapa? Apa kamu mau membodohi adikku terus dengan diam-diam berselingkuh di belakangnya? Sudah Jovan duga. Sapira bisa dibilang tidak pernah menonton televisi dan juga tidak aktif di media sosial. Kalau sampai dia tahu mengenai berita itu, pastilah karena Veronica yang sudah memberitahunya. Aku tidak berselingkuh, sanggah Jovan dengan sangat marah. Oh, ya, anggaplah begitu. Tapi Sapira bukan gadis bodoh yang tidak bisa menghubungkan setiap kejadian di masa lalu dengan yang terjadi saat ini. Setelah melihat video viral itu, Sapira pasti mulai berpikir dan menduga-duga siapa ayah dari anak yang dikandung Safa. Jovan meneguk ludah dengan cepat. Jakunnya naik turun, menandakan emosinya benar-benar sudah mencapai ubun-ubun. Dia tidak hamil anakku. Siapa yang bisa percaya? Saya rasa sekarang semua netizen pastilah berpikiran sama. Satu-satunya pria yang diakui pernah menjadi pacar Safa dan didukung dengan video itu, kemana lagi arahnya? Kamu pasti sudah tahu. Jovan terdiam, bukan karena dia merasa kalah. Namun ia mulai bisa menebak isi kepala Sapira yang digambarkan oleh Veronica. Gadis itu pasti sudah menghasutnya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada adikku karena ulahmu, aku akan membuat kamu menyesal. Asteris. Mahendra sangat mudah menemukan siapa pemilik akun tersebut setelah melakukan pelacakan.
Ia mendapatkan identitas seorang pemuda yang namanya terdaftar saat registrasi nomor ponsel. Tanpa menunggu lama ia langsung bergerak untuk mencari keberadaannya. Anda mencari siapa? Seorang wanita parubaya yang membuka pintu mengerutkan dahi melihat seorang pria asing bersama dua anak buahnya yang berbadan besar berdiri di depan rumahnya. Saya mencari orang ini. Lelaki itu menyodorkan hasil scan foto identitas diri. Ini putra saya, untuk apa mencarinya? Di mana dia sekarang? Lelaki itu melongokkan kepalanya ke dalam rumah yang tampak kosong. Dia sedang tidak di rumah. Kapan dia akan pulang? Saya tidak tahu. Baiklah, mereka akan menunggu di sini sampai putramu kembali. Mahendra menunjuk dua orang pengawalnya itu. Kening wanita itu berkerut. Kenapa mereka harus menunggu di sini? Itu sangat mengganggu privasi kami. Kalau begitu saya akan meminta polisi yang datang kemari untuk melakukan penjemputan. Tapi, kenapa? Apa salah anak saya? Kesalahannya sangat besar, Bu. Pencemaran nama baik majikan saya. Kalau putra ibu tidak kami temukan dalam waktu 2 hari ini, maka kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Salah seorang pengawal menjelaskan. Wanita parubaya itu tampak ketakutan. Tapi anak saya tidak akan diapa-apain, kan? Tergantung, apakah putra ibu akan mengikuti aturan dari kami atau tidak. Wanita itu menyingkir ke samping memberi jalan bagi Mahendra, sementara menutup jalan bagi dua orang lelaki berbadan kekar tersebut agar tidak ikut masuk ke dalam. Dia ada di dalam kamar, ujarnya dengan setengah berbisik. Bersambung. 139. Mahendra keluar dari rumah itu dengan sangat gagahnya. Kepalanya kembali terangkat dan sikapnya setenang ular yang baru saja kenyang menelan mangsa. Tidak banyak kata, perempuan yang membukakan pintu untuknya tadi menatap heran. Apa hal yang membuat lelaki itu terlihat sangat santai? Apakah ia sudah melakukan sesuatu terhadap putranya? Tiba-tiba saja ia merasa takut dan hendak pergi memeriksa kondisi putranya di kamar. Baru akan masuk ke dalam rumah, anak yang dicemaskan olehnya tampak keluar dari kamar dengan penyamarannya seperti biasa. Kamu mau kemana lagi, Damar? Jangan bikin cemas ibu, dong. Aku hanya mau keluar sebentar, Bu. Apakah lelaki itu mengancammu? Damar mendesah. Apakah itu artinya akan berbahaya bagi jabatanmu di kantor? Damar belum lama dilantik menjadi PNS. Kalau sampai putranya mendapat kasus, kemungkinan besar ia akan lepas jabatan. Wajah ibunya langsung berubah muram. Tenanglah, Bu. Aku akan mengurusnya. Damar berusaha tenang meski hatinya sendiri kalang kabut. Ia masih belum tahu bagaimana caranya merebut kembali ponselnya dari tangan Veronica dan menghancurkan semua barang bukti tersebut. Ia menyesal telah berurusan dengan Veronica, dan lebih menyesal lagi karena harus berurusan dengan keluarga Mahendra. Awalnya ia iseng memasukkan rekaman video perkelahian Jovan di klub malam, tapi ternyata video itu viral. Tapi hanya sebatas itu. Kurang ajarnya Veronica menambah masalahnya dengan memasukkan video rekaman saat Jovan sedang bermesraan dengan Safa. Damar memang sudah lama menyimpan video itu, tapi bukan maksud hatinya untuk menyebarkan video tersebut. Ia hanya ingin menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Karena dalam hal ini yang penting baginya bukanlah Jovan, melainkan Safa. Asteris. Oma mau pulang dulu, ya. Nanti sore balik ke sini lagi. Oma berpamitan pada Sapira untuk pulang. Sementara Emma dan Veronica sudah pulang lebih dulu. Ada tamu di rumah katanya. Tetangga sebelah rumah terus menelepon karena tamunya terus menunggu di depan pintu. Iya Oma. Oma beralih menatap Jovan. Tatapan matanya lebih tajam daripada sebilah pisau yang baru diasah. Seolah ingin menguliti Jovan hidup-hidup. Awas kalau kamu bikin ulah sementara saya pergi, ujar Oma dengan setengah mengancam. Iya, Oma, sekarang setiap orang seolah tidak percaya padanya. Di saat Jovan berusaha berubah menjadi baik, tetap saja ia dianggap buruk. Apakah memang seperti itu?
Ia berkelahi di klub karena menyelamatkan harga diri wanita, hanya sebatas itu. Tidak ada maksud lain. Pun begitu ketika ia menyelamatkan Safa dengan membawanya ke rumah sakit, itu semata karena rasa kemanusiaan, dan demi menyelamatkan janin yang tidak berdosa. Kalau ternyata di mata semua orang ia salah, itu karena orang yang diselamatkan olehnya adalah wanita masa lalunya. Sayang, apakah kamu mau makan? Jovan bermaksud mengambilkan makan untuk Sapira, namun baru saja akan membawa Baki mendekat ke tepian ranjang. Sapira mengibaskan tangan dan berpaling ke samping. Itu sangat melukai hatinya. Sapira baru menunjukkan ekspresi tidak suka di saat orang-orang sudah meninggalkan mereka berdua. Sebenarnya Sapira menolak, karena ia masih belum bisa mencium aroma nasi dan lauk yang dipanggang Jovan. Belum lagi aroma parfum yang melekat di bajunya. Jika tadi ia berusaha menahan mual, itu hanya karena ingin menjaga suaminya di hadapan Veronica. Ia tahu kakaknya pasti akan terus memperoloknya dan ia merasa kasihan terhadapnya. "Aku akan jelaskan semua sama kamu," ujar Jovan setelah menjaga jarak cukup jauh dari Sapira. Ia bisa bebas bicara seperti sekarang karena sudah tidak ada siapapun di sana. Jika ada perawat atau dokter yang masuk maka dia akan kembali diam. "Hari itu aku tidak pulang ke rumah, karena aku sedang kecewa sama Oma dan Papa." Sapira mendengarkan dengan seksama sekalipun tatapan matanya menghadap tembok rumah sakit. "Mereka mengadakan meeting penting tanpa aku, sayang. Dan tahu-taunya ruang kerjaku sudah diduduki oleh Heru. Mereka mengangkat Heru ke posisiku, lalu aku pikir, aku sudah tidak dibutuhkan lagi. Aku tahu aku salah, karena semua pikiran buruk itu pernah singgah di otakku." Hening. Sapira masih belum menanggapi cerita yang keluar dari mulut Jovan tentang kesedihan yang membuatnya tidak pulang ke rumah. "Aku pikir kalau aku pulang ke rumah membawa kesedihan itu, maka akan merusak kebahagiaanmu sebagai putri dari keluarga Mahendra yang mungkin diberi hak penuh untuk mengelola perusahaan. Aku benar-benar bingung hendak pergi kemana. Sepanjang hari itu aku hanya mengemudi di sepanjang jalan, berputar-putar tanpa arah dan tujuan yang jelas." Kali ini Sapira menuh ke arahnya. Ia menatap ke arah mata Jovan yang berkaca-kaca. Ternyata itulah yang dirasakan oleh suaminya setelah identitas diri mereka terungkap. "Aku hanya punya dua orang sahabat, yaitu Heru sama Reno. Aku tidak mungkin pergi ke rumah Heru, makanya aku pergi menemui Reno ke klub malam miliknya. Di sana aku tidak sengaja melihat Safa yang digoda banyak pemuda. Dia mabuk berat, sayang. Para pemuda nakal itu hendak menyentuhnya." Suaranya bergetar ketika menyebut nama Safa. Bukan karena masih merasakan cinta, melainkan karena takut Sapira akan marah mendengar ia menyebut namanya. "Apakah menurutmu aku harus membiarkan saja ia merusak dirinya dengan banyak pemuda, terlebih saat aku melihat perutnya yang membuncit?" Jovan menghela napas panjang. "Aku tahu Safa sengaja melakukan itu untuk menggugurkan kandungannya," lanjutnya dengan sedih. Sapira juga tahu usaha Safa untuk menghilangkan janinnya. Ternyata gadis itu masih belum menyerah. "Aku tergerak menyelamatkannya karena memikirkan janin tak berdosa itu, sayang. Bukan karena dia adalah anakku, tapi karena aku teringat sama kamu." Kening Sapira berlipat mendengar namanya disinggung. "Maafin aku, sayang. Aku memang mengingatmu ketika menyelamatkan Safa. Aku teringat kamu yang masih berjuang untuk hamil dan berdoa untuk anak kita, sementara di saat yang sama ada wanita hamil yang ingin membuang janinnya. Mengapa begitu mudah bagi mereka melakukan itu, sementara kita siang dan malam berharap kalau mukjizat berupa buah cinta itu akan datang?" Air matanya tanpa sadar menetes begitu saja saat mendengar pengakuan Jovan. Ia pernah begitu putus asa ketika banyak yang bertanya mengenai kehamilan dirinya. "Aku minta maaf, kalau ternyata itu adalah kesalahan. Aku benar-benar tidak berkhianat, aku mencintaimu, hanya kamu." Jovan tidak pernah berhenti meminta maaf, karena ia masih menganggap sakitnya Sapira memang ada kaitannya dengan dirinya.
Seharusnya kamu ceritakan semua masalahmu sama aku, dan kabari aku kalau memang tidak bisa pulang ke rumah. Setelah semua ini, aku bingung bagaimana caranya untuk bisa percaya. Walau hatinya mengingkari pengkhianatan Jovan, namun kehamilan Safa mau tidak mau mempengaruhi pikirannya. Aku bersumpah kalau bayi dalam kandungan Safa bukanlah anakku. Ah, jangan bersumpah. Aku tidak butuh itu. Lalu bagaimana aku harus meyakinkanmu, Sapira? Aku memang pernah berpacaran dan bermesraan dengannya, tapi hanya sebatas itu. Aku tidak pernah melakukan lebih, apalagi sampai menyebabkan dia hamil. Sapira menarik napas panjang. Memang tidak ada gunanya membicarakan masa lalu suaminya, karena semua itu hanya akan mendatangkan luka untuknya. Toh ia juga sudah tahu seperti apa Jovan dulunya. Bersambung 140. Pemuda itu langsung berdiri saat melihat kedatangan dua orang wanita menuju ke arahnya. Damar. Veronica melotot ketika mengetahui siapa tamu yang terus menunggunya sejak pagi. Ia menoleh ke arah emak yang keheranan karena merasa pernah mengenalnya. Bukankah dia pacarmu itu, V? Veronica gelagapan. Bagaimana ini? Apakah emak akan memarahinya lagi karena mengira Ai masih berhubungan dengan mantan pacarnya itu? Assalamualaikum, Tante. Pemuda itu menunduk dengan hormat saat berhadapan dengan emak. Waalaikumsalam. Ditatapnya pemuda tersebut dengan penuh selidik. Apa maksud dan tujuannya muncul di depan rumah mereka sekarang? Apa masih belum cukup dengan mempermalukan dirinya saat membawa lari Veronica di hari pernikahan dan sekarang dengan tanpa malu ia datang bertamu? Apa tujuanmu datang kemari? Apakah kamu belum puas sebelum aku melapor ke polisi? Tanya emak dengan sorot mata penuh amarah. Damar tercekat. Mengapa sekarang hidupnya selalu dipenuhi dengan ancaman? Emma, maaf, Tante. Setelah kamu bawa lari anak gadis saya tanpa kamu nikahi, lalu sekarang kamu berani datang ke sini. Tubuhnya berdiri tegang. Diliriknya Veronica yang tampak menang dengan tangan bersedekap di dada. Bisa-bisanya dia bersikap sesantai itu, gerutu Damar dalam hati. Mau apa kamu datang ke sini? Tanya emak lagi dengan nada sedikit meninggi. Saya mau bertemu Veronica, Tante. Emak menoleh ke arah Veronica dengan mata melotot. Kamu amsi mau bertemu dengannya? Veronica menggeleng. Tidak, Mak. Dia sudah membuat saya kecewa, ujarnya dengan ekspresi dibuat sesedih mungkin. Wajah Damar merah padam. Sikap yang ditunjukkan Veronica membuat ia terpojokkan dan mungkin sebentar lagi ia akan diusir pulang, sementara urusan mereka belum selesai. Ada yang harus ia bicarakan dengan Veronica tentang ponsel yang kemarin dirampasnya. Kamu dengar sendiri apa kata putri saya. Dia tidak mau bertemu denganmu, sebaiknya sekarang kamu pergi. Tapi, Tante, emak membuka pintu rumah tanpa menghiraukan rengekan Damar. Ayo masuk V. Veronica hendak melangkah masuk bersama ibunya, namun dengan cepat Damar menarik pergelangan tangannya. Kita harus bicara, ujarnya dengan nada memaksa. Tidak peduli di hadapannya emak melotot tidak suka. Apa kamu mau saya berteriak dan membuat para warga datang ke sini? Damar melepaskan tangannya, lalu menjatuhkan diri ke lantai, berlutut di hadapan wanita yang harusnya sekarang sudah menjadi ibu mertuanya. Izinkan saya bicara, Tante. Saya akan melakukan apapun yang bisa membuat Tante memaafkan saya. Tapi saya harus bicara dengan Veronica. Apa yang mau kamu bicarakan? Ini tentang hidup dan mati saya, Tante. Kalau saya tidak menyelesaikan masalah ini dengan Veronica, maka hidup kami berdua akan hancur. Emak menatap Veronica tajam untuk mencari tahu rahasia apa yang disembunyikan gadis itu darinya. Ini bukan apa-apa, Mak. Hanya tentang hubungan kami. Damar ingin kami balikan. Iya, kan Damar. Dia takut emak akan bertanya macam-macam, apalagi kalau Damar sampai mengungkit masalah video yang ia sebarkan ke media sosial. Damar menengadah menatap Veronica bingung,
tidak percaya kalau gadis itu akan berbohong mengenai maksud kedatangannya. Benarkan seperti itu? Veronica mendelik ke arahnya sehingga memaksa Damar untuk mengangguk. Benar, Tante. Untuk itu izinkan kami bicara. Emak menghela napas panjang. Sebenarnya dia sudah tidak menyukai pemuda itu, namun jika hanya dengan menikah dengannya Veronica bisa lebih baik dan tidak lagi berulah, maka ia akan mengizinkannya. Masuklah. Damar akhirnya diperbolehkan untuk masuk dan berbicara dengan Veronica walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Dan itu sangat menyulitkan baginya untuk membicarakan masalah mereka. Belum lagi emak yang tidak beranjak dari sana seolah ingin mendengar apa yang akan dibicarakan oleh pemuda tersebut kepada anak gadisnya. Saya mau minta maaf, karena sudah berbuat salah. Seharusnya kami sudah menikah saat ini, ujarnya dengan kepala tertunduk dalam. Dan kalimat itu memang sudah lama berada di kepalanya, sengaja ia siapkan untuk menjawab jika dihadapkan dengan situasi seperti sekarang. Jika Veronica masih mau menerima saya, maka saya akan menikahinya. Veronica mendengus. Kalau kemarin lelaki itu datang dan merayunya, mungkin ia akan mudah tergoda. Namun saat ini tidak. Ia tidak dalam kondisi kesempitan yang membuatnya harus menerima lelaki itu untuk sandaran hidup. Saya tidak mau. Mata Damar membelalak. Ia bahkan belum selesai bicara, namun Veronica sudah menolaknya. Tapi itu tidaklah penting baginya. Saat ini ia butuh ponsel yang dirampas oleh Veronica. Vero, tolonglah. Saya tidak akan bisa hidup tanpamu. Tanpa membawa pulang ponsel itu, aku pasti tidak akan hidup lagi, sambungnya dalam hati. Kalian ini sudah sama dewasa, tapi sama-sama tidak bisa menyelesaikan masalah. Emak berucap dengan kesal. Ia bisa melihat putrinya dan pemuda itu saling melotot. Emak, saya sudah tidak mau menikah dengannya, lamaran ini sudah basi. Veronica bersikeras tentang penolakannya karena ia ingin Damar segera pergi dari rumah mereka. Keberadaan lelaki itu hanya akan membuatnya merasa khawatir. Jangan begitu, V. Aku sangat mencintaimu, rayu Damar yang tidak mau buru-buru pergi. Ia menunggu saat ibunya Veronica lengah, sehingga ia bisa menekan gadis itu untuk menyerahkan kembali ponselnya. Saya sangat lelah, emak membuap lebar. Dan itu seakan memberi harapan bagi Damar kalau perempuan parubaya itu akan segera pergi meninggalkan ruang tamu. Sebaiknya kamu pulang dulu, lain kali kalian bicara lagi kalau memang sudah sangat yakin akan menikah. Veronica tersenyum penuh kemenangan. Sebentar lagi pemuda itu akan pergi meninggalkannya dan ia bisa mengutak-atik akun Damar, bila perlu akan mengunggah kembali video yang linknya sudah dihapus dari peredaran. Tapi, Tante, Vero, antar tamu kita keluar. Veronica berdiri dari bangkunya. Ia akan dengan senang hati mengantarkan Damar hingga ke depan pintu sehingga bisa memberi ingatan agar lelaki itu berpikir ulang sebelum menginjakkan kaki di rumahnya. V, kamu tidak bisa melakukan ini, ujar Damar dengan penuh penekanan saat mereka melangkah ke arah pintu. Hahaha, kamu kenapa sepertinya sangat serius, Damar? Santai saja, dasar gila. Kamu tahu kalau Tuan Mahendra sekarang melacak keberadaan ponsel itu, ujar Damar lagi dengan sangat emosi. Veronica tertegun. Langkahnya terhenti di ambang pintu. Maksud kamu, Tuan Mahendra datang ke rumahku dan mengancam akan melaporkan aku ke polisi. Aku berjanji akan menyerahkan ponsel itu padanya untuk dihancurkan. Mana ponselnya? Berikan padaku. Veronica berpikir beberapa saat. Ia tidak bisa begitu saja percaya pada kata-kata Damar. Lelaki itu memiliki bakat untuk berbohong dan menjadi penipu. Ah, baguslah kalau kamu akan masuk penjara, yang penting bukan aku. Dasar bodoh, ponsel itu sekarang ada di tanganmu, mereka akan melacaknya dan segera menangkapmu juga. Apakah benar Tuan Mahendra akan melakukan hal sejauh itu? Veronica tidak terlalu percaya kalau ada orang yang pengaruhnya begitu besar hingga bisa menemukan keberadaannya juga. Ia menggeleng cepat. Aku tidak takut, Vero.
Damar yang tersulut emosi akhirnya bicara dengan setengah berteriak dan itu membuat Emma berdeham. Keduanya menoleh ke arah wanita yang kedua matanya mengamati gerak-gerik mereka sejak tadi. Tutup pintunya. Bersama